Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Eh, ini saya kedatangan pasien motor Verja ya, injeksi ya. Ya Mega Pro sama ya, Mega Pro yang new. Ini kendalanya katanya suaranya kemeletek karena habis oli. Ini katanya udah ditambah oli sama orangnya karena mesinnya kering, nggak ada oli sama sekali. Nah, saya coba engkol ya karena starter nggak bisa. Kita coba tes bunyi gimana suaranya. Oke bro, ini suaranya sangat kematak sekali ya. Saya prediksinya tuh di bagian bloknya ya yang bunyi. Dan kalau oli habis itu sering habis mungkin udah aus ya, sayarnya udah aus bagian bloknya. Nanti kita kupas tuntas, kita bongkar semua. Dan yang bunyi juga apa ya, saya lihat. Nah, saya matikan dulu motornya. Nah oke, langsung ini kan udah saya bongkar ya. Saya nggak liatin bongkarnya, kita langsung aja kita cari ya. Saya udah bongkar tadi, saya nemuin bagian ini ya. Nah ini tersangkanya di sini, ini yang bunyi kemelatak tadi ya. Waduh, ini setelah ke labnya nggak ada, ini kemana? Aduh, ini saya agak ini ya, agak takut ya. Kalau itu lepasnya itu ke bawah terus masuk ke mesin, itu saya takut sekali. Biasanya kalau motor, apalagi ini motor ini teksturnya itu ngadepnya ke atas ya, itu rawan masuk ke dalam. Nah ini nanti saya cari ya. Oke, dia copot atau patah atau mungkin kendor atau gimana karena olinya habis. Nanti kita bongkar semua ya. Ini kita cari ya, di mana ya si dianya, maksudnya si dia setelah klepnya itu. Oke, kita langsung bongkar. Oke, ini udah saya buka tadi ya. Dan tadi kan ada bagian ininya, satunya nggak ada ya. Nah yang ini ya, ini saya udah buka, ternyata dia masuk ke sini ya, jadi nggak saya liatin ya. Nah tadi, dan saya udah bongkar ini semua. Jadi bongkar semua ya. Untungnya dia nggak masuk ke dalam mesin ya. Kalau masuk ke dalam, positif dia harus turun mesin. Tapi alhamdulillah tadi saya buka cuman di area gigi yang bagian bagian magnet. Karena ada pengantar gigi antara sini dengan sini kan ke bawah, itu ada gigi besar itu ya. Nah disitu dia nggak ke dalam masuk, untungnya kayak gitu. Nah ini pecahnya kayak gini nih, patah. Nah ini jadi fatal ini ya. Ini kata orangnya kan tadi oli itu habisin oli, jadi kemudian kayak gitu ya. Klien saya tuh bloknya bermasalah. Tapi ternyata tadi lihat bloknya ya udah, ya ringnya tuh udah nggak main lagi, dan ringnya tuh udah kaku, jadi nggak ngembang lagi. Tapi kalau puringannya tuh masih bagus ya, masih halus bener. Dan ternyata ada yang bunyi itu, ini yang bunyi ketek-ketek ini ya, ini patah. Ini baru perdana ya saya melihat kasus motor kayak gini. Ini nggak tahu ya, karena oli habis itu karena panas atau gimana, atau kalau kurang kencang tuh kemungkinan, kalau kurang kencang ini karena patah. Jadi ini kemungkinan ini kencang, cuman karena terlalu panas mungkin dia hantamnya tuh terlalu ini ya, keras dan panas, menyebabkan ini patah, kemungkinan kayak gitu ya. Ya kalau ada yang
mau komentar yang lain, kemudian penyebabnya apa kok bisa patah kayak gini, itu kenapa. Ini penyebabnya ya oli itu habis katanya, oli itu berkurang tapi tidak berasap, nggak ngebul ya motor ini. Saya taruh sini dulu ya biar nanti orangnya tahu. Dan ini olinya segini ya, oli tinggal segini, itu aja kata orangnya udah ditambah oli lagi. Dia macetnya jauh ya, tadi ngejimnya pas waktu dia macet itu adalah kalau 3 kiloan ya, langsung dibawa ke sini dan ngomong ke Melatak, terus suruh ngeliatin, suruh buka mesin kalau mau delamer ya delamer, pokoknya inilah ya, suruh nyarbis ya apa. Ternyata yang tadi saya lihat itu bunyinya tadi ya baut itu ya, baut klepnya patah ya, setelan klepnya patah. Oke, kita lanjut sekir ya. Oke, ini udah saya copot semua bagian-bagiannya ya. Ya kita sekir. Oke, sebelum kita sekir kita lihat ini ya, bagian bloknya ya. Ini pistonnya sudah saya bersihkan, masih standar ya. Dan bagian goresan bloknya itu masih sangat halus, cuman ini saya udah lepas ringnya. Itu saya coba masukin, cara tesnya kayak gitu ya, cara ngetesnya kayak gitu. Itu udah lopok ya, udah nggak seret lagi, berarti ini harus lemer. Kalau pada Mega Pro bisa dilemer tadi ya. Oke, ini langsung saya mau sekir bagian dekselnya. Nah, kelapnya ini kan udah nggak rapat lagi ya, udah kelihatan hitam semua, dan dalamnya tuh keraknya tuh sangat tebal. Nanti bersihkan, sebelumnya kita bersihkan bagian luarnya ya. Sebelum kita sekir, kita bersihkan dulu pakai scrub atau alat yang tajam ya, jangan sampai kena tangan kita tapi ya. Oke bro, kita bersihkan sampai bersih. Dan kalau kita menekir nah ini udah saya bersihkan ya. Kalau udah bersih jangan kita cuci pakai bensin ya, nanti kalau udah disekir baru kita cuci pakai bensin. Dan lem-lemnya itu, bagian lem-lemnya kita juga bersihkan semua ya nanti ya. Oke, ini bagian luarnya udah saya bersihkan, tapi bagian dalamnya tuh keraknya tebal sekali tuh. Mungkin ya kalau buat ngaspal bisa kali ya. Sangat tebal pokoknya ya. Kita bersihkan. Oke, nah itu kan susah ya, itu kan keraknya sangat tebal sekali. Kita pakai obeng ya, kita tutus sedikit atau kita congkel, dan jangan sampai ngenain yang bagian goresan klepnya ya. Pokoknya kita harus hati-hati, karena kalau enggak kita fatal sekali. Oke, itu udah saya bersihkan ya, lumayan ya buat ngurangin keraknya itu. Tapi ya usahakan harus bersih ya. Nah itu udah, keraknya udah hilang ya. Lanjut kita sekir ya, atasnya udah bagus, udah bersih. Nah sebelum kita menyekir, kita harus lepas dulu bagian seal klepnya ya. Oke, nanti kita sebaliknya tuh seal klepnya kita lepas dulu kalau kita mau nyekir ya. Nah ini kita sokok dulu, maksudnya kita biar kotoran itu hilang ke bawah, kotoran bekas keraknya tadi yang saya bersihkan. Oke, kita balik, kita lepas seal klepnya ya. Itu wajib kalau kita mau nyekir, kita harus lepas dulu. Oke, nanti kita belikan yang baru karena ini udah bantat ya, makanya saya congkel juga susah. Oke, kita lanjut sokok, kita duduk sedikit ya.
biar dia kotorannya keluar. Lanjut kita sekir ya, satu-satu ya kita nyekirnya ya. Kalau dua, kalau bisa nggak apa-apa ya, ngajak temen jadi satunya buat nyekir temen, tapi harusnya satu-satu ya. Oke, nah ini udah saya pasang selang. Lanjut kita sekir ya. Dan ini kan klep masih bawaan ya. Kalau klep bawaan itu kita kasih ambril, namanya ambril ya kalau buat nyekir ya. Nah, disiapkan lidi atau kayu yang kecil buat naruh ambrilnya. Nah, ini kan klep lama itu harus pakai ambril yang halus ya. Kecuali kalau kita ganti klep itu harus pakai ambril yang kasar biar dia bikin derat. Kalau ini kita pakai ambril yang halus karena ini klepnya masih klep bawaan dan masih ori. Kita kasih yang banyak ya kalau kita mau nyekir. Dan kita kalau nyekir ya, kita harus satu arah ya, tidak boleh arah bolak-balik ya. Karena kalau lawan arah itu ya hasilnya nggak bagus ya. Ya nggak tahu ya. Yang jelas saya diajarin kayak gitu, harus satu arah. Ya buat pemula ya bisa tanya-tanya lah sama bengkel-bengkel terdekat. Oke, pokoknya satu arah, kalau ke kanan semua ya. Kita putarnya harus cepat dan agak ketekan ke bawah ya, agak ditekan ke bawah maksudnya, sampai dia bunyinya nyaring dan halus bunyinya ya, itu udah bagus. Nah ini sudah saya sekir tadi ya, dan hasilnya oke lah, bagus. Ini udah saya cuci semua. Oke, udah gores semua ya, bagus. Kita tinggal pasang semua, dan jangan lupa seal klepnya kita pasang. Ini udah saya pasang, dan sealnya juga udah saya belikan yang ori asli Honda ya teman-teman bro. Oke, dan setelan klepnya ada belum saya pasang ya, karena sekalian nanti beli sama kita lemer ya. Baik, lemer tadi bloknya masih saya goreskan atau lemer. Oke, nanti kita pasangnya waktu kita pasang aja ya. Kalau udah terpasang ke motor, ke bak mesinnya itu baru kita pasang setelan klepnya ya. Oke, ini udah saya ambil ya, udah saya lemer dari bengkel bubut, langsung kita pasang, kita lem gitu ya. Dan ingat itu rantai klepnya tuh jangan sampai turun ke bawah ya. Nah itu hampir turun ke bawah tadi, nggak dipegangin. Nah ini saya ganjel pakai kunci T biar nggak turun, karena kalau nggak diganjel itu bisa turun. Kalau kita pegangin terus ya capek lah ya, gimana kita mau baut, gimana kita mau ngencangin baut-bautnya kalau kita pegangin ya. Oke, kita pakai kunci aja kayak gitu ya, kita akal-akal. Oke, setelah kita pasang semuanya, kita baut kencang semua, dan ingat ya, hati-hati kalau kita mau baut. Ini setelan klepnya udah saya pasang semua ya, tinggal kita setel klepnya. Oke, tinggal kita pasang gear rantai klepnya dan stasionernya atau penekan rantai klepnya ya. Kita pasang top juga harus, topnya juga harus pas ya. Kita buka topnya udah saya dibuka ya sama kakak saya. Nah ini secara nyetel klep itu kan intinya kita pasang dulu gear rantai klepnya ya. Nah ini ada garisnya itu ya, dua, itu sejajarin dengan bagian deksel ini ya, bak dekselnya itu ya, maksudnya lurus ke depan ya, lurus sejajar. Nah dan bawahnya juga harus pas, topnya tuh huruf T ya, harus pas dengan titik atas itu ada cowakan ya, yang di bagian penutupnya itu ada cowakan. Nah di situ kita harus paskan, dan garisnya itu harus sejajar horizontal ya. Oke,
Ini udah saya pasang semua. Oke, kita coba suaranya udah oke atau masih bunyi. Nah, ini start saya nggak bisa start karena cool startnya habis dan saya engkol aja. Wes, suaranya udah oke ya teman-teman ya. Oke, dan tadi udah lemer dan tadi kendalanya udah ketahuan ya, dan sekarang udah oke, suara udah normal ya. Oke, demikian itu penyebab oli habis pada motor Verja dan kematak ya bunyinya. Oke, ini klapnya yang patah, nanti saya kasih tahu sama orang ya, ini loh yang patah, ini yang bunyi gitu loh, dan lemer juga tadi kan buktinya ada ya, saya kasih orang ke orangnya. Oke, terima kasih, semoga videonya bermanfaat, dan sekian dari saya. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih.